Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Doraemon The Movie yang rilis pada tanggal 3 Maret 2018 dan disutradarai oleh Kazuaki Imai dan diperankan oleh Wasabi Mizuta, Yumi Kakazu, Tomokazu Seki, dan Aoyuki, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan Nobita yang ingin mencari harta karun yang sesungguhnya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out! Di awal film kita diperlihatkan Nobita yang sedang menghayal menjadi seorang kapten bajak laut dan menghayal mendapatkan harta karun yang sangat banyak. Nobita ingin membuat Shizuka senang. Selesai hayalan itu, Nobita ditertawakan sama teman-temannya dan saat itu Nobita menjanjikan hal yang tidak mungkin terjadi. Nobita berjanji kepada Sonia dan Giant bahwa dia akan membawanya mereka ke pulau harta karun yang asli. Lalu Giant berkata kalau ia tidak membawanya ke pulau harta karun, dia akan makan spaghetti dari hidung. Kemudian Nobita pulang ke rumah dan meminta ke Doraemon untuk membawanya ke pulau harta karun tersebut. Sesampainya di rumah, Doraemon mengatakan menemukan harta karun di dunia ini sangatlah mustahil, dan Nobita pun memasang wajah murung agar Doraemon mau membantu dirinya. Lalu Doraemon mengeluarkan peta ajaibnya untuk mencari pulau harta karun itu berada. Nobita pun langsung coblos peta itu lalu ia sangat hoki. Lalu scene pun berganti di mana keluarga Nobita sedang menonton TV. Dan di mana TV sedang menyiarkan info saat itu Jepang mengonfirmasi bahwa di Jepang menemukan pulau baru. Doraemon dan Nobita menyadari bahwa peta harta karunnya sangatlah mirip dengan pulau baru yang sedang heboh. Lalu Nobita sangat senang karena dia sangat suka bajak laut dan harta karun. Saat itu ayah Nobita juga sama, saat kecil suka mendengarkan bajak laut. Tetapi sebelum cerita, ibu Nobita memarahi Nobita agar tidak banyak bermain, tetapi Nobita langsung pergi ke kamar dan belajar. Dan di sini ya, karena ayah Nobita takut karena istrinya, ia juga ikut memarahi Nobita. Dan Nobita kesal karena tidak mendengarkan cerita harta karun. Lalu Nobita meninggalkan rumah. Scene pun berganti saat media yang ingin meliput pulau baru yang ditemukan dan di mana waktu ia meliput di pulau tersebut ada 2 orang asing. Seketika 2 orang asing tersebut hilang dari sorotan media. Kembali ke Nobita. Nobita yang sedang kesal dengan keluarganya, dia bertekad akan menemukan harta karun. Tetapi Nobita tidak bisa sendirian. Nobita membutuhkan alat Doraemon dan Doraemon pun mengeluarkan kapal tur bajak laut. Dan Nobita di sini harus merakit terlebih dahulu kapal tersebut. Jika sudah selesai, kapal itu akan diperbesar oleh senter pembesar. Di sini kita lihat Nobita yang sukses merakit kapal itu, tetapi ada aja kesalahannya, yaitu tiang kapal patah akibat kecerobohan Nobita saat merakitnya. Kemudian diakali agar mampu berlayar. Kapal bajak laut berhasil dirakit. Setelah itu, Doraemon menyenter perahu tersebut dan tidak lupa Nobita mengajak Shizuka untuk mencari harta karun. Dan perjalanan berlayar pun dimulai. Sesampainya di laut, Nobita sangat kecewa karena di laut tidak seperti apa yang ia bayangkan. Di tengah pantai Tokyo hanya terlihat kapal-kapal kecil dan juga terlihat warga Tokyo yang sedang bersenang-senang. Yang ia inginkan adalah suasana di mana ada banyak kapal bajak laut. Doraemon pun mengeluarkan alat yang bagus yaitu kapal kapten bajak laut. Di mana Doraemon memakai topi tersebut, seluruh awak kapal yang berada di satu kapal akan menuruti perintah kapten kapal. Topi tersebut juga bisa merubah pandangan orang yang berada di kapal seperti suasana di bajak laut. Singkat cerita, kita diperlihatkan Giant dan Soneo yang ingin juga melihat pulau baru. Saat di pinggir pantai, Giant dan Soneo melihat Nobita dan yang pastinya Nobita melirik Giant dan Soneo. Giant dan Soneo pun mengejar Nobita dengan perahunya sampai di mana mereka naik ke kapal Nobita. Dan saat itu pun ia merebut topi bajak laut. Sudah capek bermain-main, akhirnya Doraemon memberitahukan tujuan dirinya dan Nobita berlayar ke lautan. Yaitu karena Nobita menemukan letak peta harta karun yang sama letaknya dengan pulau baru tersebut. Sampai di mana mereka bersama-sama memutuskan untuk pergi berlayar mencari pulau harta karun tersebut. Doraemon pun mengeluarkan Mimidora agar bisa membantu perjalanan untuk mencari pulau harta karun. Dan juga di sepanjang perjalanan mereka sangat menikmatinya dengan bermain di lautan. Di malam hari Doraemon mengeluarkan alat untuk membimbingkan mereka ke pulau harta karun yaitu cumi-cumi yang bersinar dan cumi-cumi tersebut bersinar mengarah ke pulau harta karun. Tapi ada satu cumi-cumi yang takut dengan lautan. Cumi-cumi tersebut disimpan dengan Shizuka yang nantinya akan menolong Shizuka di kemudian hari. Di pagi harinya, di saat Nobita sedang gosok gigi tanpa disadari mereka telah sampai ke pulau harta karun. Tetapi saat mereka ingin sampai ke pulau harta karun,
Mereka malah diserang oleh sekelompok bajak laut. Mereka pun melawan bajak laut yang tidak dikenal tersebut. Sampai di mana bajak laut itu pun melihat pulau tersebut berselimut kristal dan akan pergi entah kemana. Bajak laut tersebut pun langsung melarikan diri dari kapal Nobita. Tapi saat bajak laut melihat Shizuka, sontak bajak laut tersebut itu mengira Shizuka adalah Sila. Shizuka ditangkap menggunakan motorboat. Nobita yang melihat Shizuka diculik langsung bergegas untuk mengejar Shizuka menggunakan baling-baling bambu. Namun motorboat tersebut adalah motorboat amfibi yang bisa menjadi kapal selam. Karena saking tidak inginnya Shizuka diculik oleh bajak laut, Nobita memegang tangan Shizuka sampai dirinya terseret ke dalam lautan. Terlihat Shizuka meneteskan air mata melihat Nobita tersiksa karena kehabisan nafas dan pada akhirnya Nobita gagal menyelamatkan Shizuka. Dan Nobita pun pingsan karena kehabisan oksigen. Doraemon yang panik mencari Nobita yang hilang di lautan, ia menemukan seseorang anak laki-laki yang juga terombang-ambing di lautan. Sampai di mana Nobita dan anak itu dibawa ke atas kapal. Nobita yang pingsan akibat banyak menelan air laut akhirnya sadar dari pingsannya tersebut. Dan anak tersebut juga sadar dari pingsannya. Anak itu bernama Furko. Furko adalah anak yang lari dari kapal harta karun tersebut. Ternyata pulau harta karun adalah sebuah kapal yang berasal dari sebuah pulau dan didesain menjadi pulau yang bisa berpindah-pindah kemana saja. Lanjut di mana Furko yang diinterogasi oleh Suneo dan Giant tak mau menjawab saat diinterogasi. Nobita pun berbicara baik-baik kepada Furko. Kemana kapal tersebut pergi membawa Shizuka? Saat Nobita dan Doraemon bertanya-tanya, tiba-tiba dari kantong Furko keluar bola yang menjadi burung beo robot. Burung tersebut bernama Quiche. Quiche adalah burung yang didesain untuk memberikan jawaban, tetapi jawaban tersebut berupa teka-teki yang harus dipecahkan. Semua bertanya-tanya dijawab oleh Quiche sampai jawaban di mana kapal itu membawa Shizuka. Sampai di mana Furko menjadi aliansi Nobita untuk menyelamatkan Shizuka. Bersama-sama berlayar menuju kapal besar bajak laut. Scene pun berganti di mana Shizuka yang diculik oleh sekelompok bajak laut. Sampai di kapal raksasanya, Shizuka yang kaget melihat suasana kapal tersebut menjadi kota para bajak laut. Kedua perompak yang menjaga Shizuka bingung kenapa Shizuka mirip sekali dengan Mona panggilan dari Sila. Kembali ke Nobita, Furko yang menceritakan bahwa ia berasal dari kapal tersebut juga dulu bekerja di kapal tersebut. Dan ia juga menceritakan bahwa di sana berbahaya dan juga terdapat kehidupan seperti hutan. Kembali ke dalam kapal bajak laut di mana kita diperlihatkan kapten dari bajak laut tersebut. Di sini diperlihatkan bahwa kapal bajak laut tersebut sedang menuju pusat inti kekuatan di bumi juga memberitahukan bahwa hanya rencana berganti. Shizuka yang dibawa ke sebuah rumah bersama kedua perompak merasa bingung kenapa tiba-tiba perompak tersebut bertanya. Kenapa Shizuka sampai lupa rumahnya sendiri? Saat perompak sudah keluar dari rumah, Shizuka kaget bahwa di rumah tersebut terlihat Sila yang sangat mirip dengannya yang berbeda hanya warna rambutnya saja. Dan kembali ke Nobita dan Furko menceritakan bahwa ia memiliki adik perempuan dan menunjukkan foto adiknya yang sangat mirip dengan Shizuka. Saat mereka semua kebingungan mencari kemana tujuan kapal yang membawa Shizuka yang sedang berlayar, lagi-lagi Quiche memberikan teka-teki dan lagi-lagi Doraemon berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan bersiap mengejar kapal perompak tersebut. Kemudian di tempat Sheila, Shizuka ditolong oleh Sila agar tidak ketahuan oleh para perompak. Lalu di malam hari Shizuka menangis merindukan teman-temannya. Sampai cumi-cumi yang Shizuka simpan bercahaya dan menenangkan hati Shizuka. Dan di sisi lain, Nobita memikirkan bagaimana keadaan Shizuka. Siang hari di Pulau Harta Karun kita diperlihatkan Shizuka yang sedang bekerja keras di mana tempat kerja Sila sehari-hari. Restoran tersebut milik Maria. Maria adalah orang yang baik, ia bahkan merahasiakan keberadaan Shizuka di pulau tersebut. Saat bekerja, Sila bercerita bahwa ia masih mempunyai kakak dan ayah. Kakaknya sedang kabur dari pulau ini dan ayahnya sedang sibuk bekerja. Dan ternyata ibu Sila sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Pulang bekerja, Shizuka diajak oleh Sila ke sesuatu tempat rahasia yang menyimpan banyak harta karun. Lalu kembali ke Nobita. Cuaca di sana sangat mendung dan badai besar akan menghantam mereka. Mereka semua berusaha untuk keluar dari badai itu dan mengarahkan layar agar menuju sesuatu pulau. Dan sampai di mana mereka keluar dari badai tersebut, tetapi akibat badai itu kapal mereka rusak parah dan harus renovasi. Lalu di sini keahlian Furko diperlihatkan, ternyata Furko adalah seorang ahli kapal. Furko mampu memperbaiki kapal tersebut tetapi memerlukan waktu banyak. Lalu mereka memutuskan berkemah di pulau tersebut. Sambil menunggu kapal yang sedang diperbaiki, kita diperlihatkan Giant dan Suneo Nobita yang sedang menyisir pulau tersebut. Sampai di mana Nobita yang melihat pemandangan pulau yang sangat indah. Dan ia berkata Shizuka kalau melihat ini pasti bahagia. Singkat cerita pun berpindah ke Shizuka yang tertolong oleh cumi-cumi yang bercahaya.
Untuk memberitahu Nobita tempat keberadaan Shizuka, cumi-cumi yang satu ini sangat takut dengan laut, tetapi ia melihat ketulusan hati Shizuka, cumi-cumi ini langsung meloncat untuk menemui Nobita. Pagi harinya di tempat Nobita dan teman-teman, kapal yang sudah direnovasi oleh Furko sudah selesai. Bahkan kapal tersebut sekarang sudah lebih bagus dari sebelumnya. Saat malam hari, Nobita mengobrol dengan Furko. Furko mengatakan bahwa kapal tersebut adalah bukan kapal biasa, kapal tersebut adalah buatan ibunya. Bahkan kapten perompak tersebut adalah ayahnya. Sontak Nobita langsung terkejut. Lanjut ke cerita Furko, ayahnya berubah saat kematian ibunya sampai saat ini. Singkat cerita, Nobita melihat adanya cahaya di lautan dan itu adalah cahaya cumi-cumi yang dikirim oleh Shizuka. Akhirnya mereka dapat melacak dengan cepat keberadaan Shizuka berkat cumi-cumi cahaya tersebut. Singkat cerita, berpindah ke tempat ayah Furko adalah Furko mengenang kematian istrinya. Sampai di mana ia bekerja keras siang dan malam melanjutkan mimpi istrinya. Ia menjelajahi waktu sampai di mana dirinya melihat bumi yang sudah hancur. Ayah Furko sekarang bukan seperti yang dahulu. Sekarang ia lebih ambisius dan tidak memikirkan apapun selain kata terakhir istrinya, yaitu aku titipkan anak-anak kepadamu. Sampai di mana ayah Furko mengaktifkan rencananya, yaitu mengisap kekuatan yang berada di inti bumi. Jika tidak dicegah, kelakuannya ini akan menyebabkan bumi sesuai yang ia temukan di masa depan. Jadi tujuan ayah Furko adalah menjelajahi universe baru dan menjalani kehidupan barunya di universe yang ia capai, tapi dengan mengorbankan bumi. Singkat cerita, Nobita dan teman-temannya berhasil sampai ke tempat Shizuka. Shizuka langsung berlari dan melambaikan tangan bahwa dirinya ada di sana. Lalu ucapan pertama Shizuka adalah Nobita, begitupun sebaliknya yang memanggil nama Shizuka. Lalu saat ia mau mendekati Shizuka, kapal Nobita dikeker roket dari kapal musuh. Mereka pun banting setir menghindari serangan dari musuh. Saat itu pun muncul ayah Furko dari panel-panel dinding yang menyuruh Furko untuk pulang, tetapi Furko menolak. Dan saat itu Furko melempar ban renang untuk adiknya, tetapi Sila mempersilahkan Shizuka untuk terlebih dahulu diselamatkan. Di sisi lain, kapal Nobita terjebak ke pusaran air laut dan Shizuka tertangkap, namun Sila menyelamatkan Shizuka dengan menggigit tangan perompak tersebut. Perompak itu kesakitan dan tidak sengaja mendorong Shizuka yang hampir jatuh ke laut. Lagi-lagi Sila mengorbankan dirinya dan menyelamatkan Shizuka. Sila pun jatuh ke laut dalam. Shizuka dibawa ke tempat ayah Furko dan di sana Shizuka mengetahui rencana ayah Furko. Dan di tengah-tengah laut, Nobita, Furko, Sila dan teman-temannya selamat berkat perahu cumi-cumi milik Doraemon. Dan Sila meminta kepada kakaknya Furko untuk menyelamatkan ayahnya. Namun Furko menolaknya. Tapi di sini Nobita menyadarkan Furko dan berkata pasti bisa diselesaikan masalah ini antara ayah dan anak. Lalu mereka semua menuju kembali ke kapal tersebut dan di dalam perjalanan mereka dihadang lagi oleh anak-anak buah ayah Furko. Dan di sini terjadi pertempuran yang sangat sengit, namun Doraemon, Nobita dan Furko menaiki perahu kapal ikan terbang. Perahu ini ternyata punya mode terbang. Mereka langsung menuju kapal ayah Furko dan meninggalkan anak buah ayah Furko. Singkat cerita, mereka langsung masuk ke kapal, tetapi mereka tidak tahu di mana ayah Furko di tempat sebesar itu. Dan ternyata burung Quiche adalah tempat favorit ayah dan ibu Furko. Sepanjang perjalanan mencari ayah Furko, Doraemon harus memecahkan teka-teki dari burung Quiche. Sampai di mana Nobita terpana melihat harta karun yang begitu banyak, tapi menyelamatkan Shizuka adalah hal yang paling utama. Mereka maju terus tanpa silau akan gemerlap emas itu. Singkat cerita, mereka menemukan tempat di mana ayah Furko berada, namun rencananya tinggal 4% lagi. Sepanjang menuju 100%, ayahnya Furko mengaktifkan bola energi dengan heroiknya. Doraemon menahan bola energi itu jatuh dengan sarung tangan super. Namun, sarung tangan super tersebut hancur, tidak kuat menahan bola energi. Sampai di mana Doraemon tersedot masuk ke dalam bola energi tersebut. Jika tidak diselamatkan, Doraemon pasti akan mati. Di sini kita diperlihatkan Nobita yang biasanya pengecut berubah total menjadi Nobita yang pemberani. Lalu Nobita berlari dan melompat ke arah bola energi, bahkan Nobita menarik Doraemon keluar sampai setengah badannya masuk bola energi dan dibantu oleh Shizuka. Doraemon, Nobita, dan Shizuka pun terpental jatuh dari kapal tersebut. Untungnya Giant dan Sonoya tepat waktu menerbangkan kapal Nobita untuk menyelamatkan Nobita, Doraemon, dan Shizuka. Mereka sudah keluar dari kapal untuk masuk kembali sangatlah sulit karena dinding-dinding yang melindungi kapal tersebut. Di sini Furko mencoba menghack sistem kapal dan beradu ilmu dengan ayahnya sepanjang adu ilmu antara ayah dan anak. Ayah Furko melihat Furko terasa sedang melihat istrinya. Sampai di sini ayah Furko berhasil setengah sadar akan kesalahannya dan juga seluruh dinding kapal berhasil pecah berkat skill hacker Furko. Furko meminta maaf kepada ayahnya atas keegoisannya dan juga ayahnya yang melihat bumi sangat indah dari atas kapal juga meminta maaf akan kesalahan fatalnya. Sampai di mana keluarga Furko kembali akur seperti semula berkat Nobita dan Doraemon.
Dan di akhir cerita kita diperlihatkan ayah Nobita yang sedang berikan buku cerita tentang menjadi seorang bajak laut kepada Nobita. Dan ayahnya menceritakan bahwa ayahnya dulu senang sekali membaca buku tentang bajak laut dan ayah Nobita meminta maaf kepada Nobita dan juga Nobita berterima kasih kepada ayahnya. Di luar kamar ada ibu Nobita yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka akan tetapi ibunya sangat senang melihat Nobita dan ayahnya bisa akur kembali dan cerita pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Doraemon The Movie. Gimana guys tentang ceritanya? Menarik bukan? Gue tutup video gue, jangan lupa like kalau misalkan kalian suka. Jika ada kekurangan, komen apa kekurangannya. Dan jangan lupa subscribe jika kalian masih mau dengarkan alur cerita yang lain dari gue. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.